tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban kecelakaan bus maut di Subang, Jawa Barat tiba di rumah duka di Depok, Jawa Barat. Keluarga tak menyangka momen wisuda anak mereka berujung duka. Sang anak yang sangat dicintai kini telah tiada. Sebelum kecelakaan 17.30 dia masih di rest area Tangkuban Perahu. Dia lagi makan, Pak. Maka berhenti di rest area Tangkuban Perahu. Setelah itu nggak aktif terus, jam 6 sono nggak aktif. Jam 10, paling jam 10 Intan sampai ngobrol sama ibunya. Bu, Intan mau istirahat dulu, mau tidur. Ya udah, habis begitu minta dikelarin ini nih kasur, mau tidur bertiga sama saya. Lagi, bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar terlibat kecelakaan. 11 orang meninggal dan 32 lainnya luka berat akibat kecelakaan ini. Bus bernomor polisi AD7524OG mengangkut 61 penumpang mengalami kecelakaan pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat saat bus melintasi jalan menurun dari arah selatan menuju utara. Bus sempat menabrak sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan. Sopir bus banting setir dan menabrak 3 sepeda motor. Bus baru berhenti setelah menabrak tiang di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid As-Saadah. Total peserta yang ikut dalam 3 bus berjumlah 157 orang. 28 diantaranya merupakan pihak guru. Polisi menetapkan pengemudi bus Transputra Fajar Sadira sebagai tersangka. Sang sopir dianggap gagal dalam melakukan pengereman. Hal ini sejalan dengan hasil olah TKP, yakni tidak ditemukannya jejak rem sepanjang jalan hingga titik bus terguling. Lebih lanjut, petugas gabungan dari Polri, Dishub, dan agen pemegang merek menemukan adanya kebocoran dalam sistem pengereman. Petugas juga menemukan fakta izin kir bus telah habis sejak Desember 2023. Ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Ya. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Batas waktu ujinya sudah lewat. Ya. Batas uji ini tanggal 6 Desember 2023. Dilansir dari Kompas.com, Dishub Wonogiri menemukan bahwa karoseri atau bodi bus diduga tidak sesuai dengan chasisnya. Bus naas tersebut dipasangkan dengan bodi super high-deck, padahal tidak cocok dengan bodi aslinya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menduga perubahan spesifikasi badan bus tersebut berakibat rangka bus tak dapat melindungi penumpang. Perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas juga. Informasinya ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Selain kondisi rangka, Ketua Subkomite LLAJ KNKT Ahmad Wildan menyebut, pada kendaraan besar, pengemudi harus memahami bagaimana sistem rem kendaraan tersebut bekerja. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biasakan sebelum melakukan operasional kendaraan, melakukan pemeriksaan dini atau traffic inspection, terutama pada sistem rem. Yang kedua, pada saat melalui jalan yang menurun atau menanjak, pahami teknis menggunakan teknologi pemindahan gigi yang ada di kendaraan. Pahami penggunaan sistem rem. Pihak Yayasan SMK Lingga Kencana mengklaim bus yang digunakan dalam kondisi layak. Boleh sih, kami sudah merasa cukup layak untuk memberangkatkan dengan bis ini gitu. Pertimbangannya apa Bu cukup layak? Ya alhamdulillah yang 2 bis baik-baik aja sih. Sebenarnya kami dari awal sudah merasa yakin dengan PO ini. Gitu. Kalau kami nggak yakin, kami nggak memberangkatkan bis ini, Mas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan memperketat pelaksanaan kegiatan studi tur siswa yang dilakukan pihak sekolah. Bukan tentang melarang gitu, tetapi
bagaimana kita lebih bisa menjaga keamanan siswa, keamanan para guru. Nah, keamanan ini ditandai dengan apa? Salah satunya misalnya kendaraan yang digunakan harus berizin, kemudian tempat tujuan juga harus dipertimbangkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kakor Lantas Brigjen Aan Suhanan menggelar rapat bersama pasca kecelakaan maut ini. Menhub menegaskan, evaluasi pengelolaan angkutan pariwisata dilakukan untuk menjamin keamanan pengguna angkutan bus pariwisata. Peristiwa kecelakaan Subang menjadi pelajaran bahwa pengelolaan angkutan pariwisata membutuhkan pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalisir kecelakaan yang menghilangkan nyawa. Ini upaya membangun rasa jerah dengan melakukan law enforcement dengan pasal-pasal dan penyelidikan yang benar agar bukan saja supir yang salah, tetapi siapa lagi yang salah. Sebagai upaya sistematis dan dengan ukuran-ukuran yang jelas, kami akan membentuk 6 kabupaten sebagai piloting untuk dilakukan suatu pendataan, evaluasi, bahkan kita memberikan teknik ataupun cara melakukan pengecekan atau rancek, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kecelakaan rombongan studi tur SMK Lingga Kencana Depok menambah deretan kecelakaan yang menimpa rombongan karya wisata pelajar di Indonesia. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab? Pengusutan kecelakaan ini layaknya tidak hanya berhenti di sopir, tetapi juga pada pihak-pihak yang membiarkan bus bisa tetap beroperasi.